Guys, jadi video ini bakal jadi ya video opening sekaligus closing, yang dimana ini bakal gue taruh di awal video, tapi ini gue rekam sesudah gue pulang lah, udah maleman ya. Jadi gue tadi nggak sempat buat opening, nggak sempat buat closing juga. Jadi ini sekalian lah, di awal video gue bakal langsung kasih opening dan closing ya. Jadi hari ini di day ke-51, udah nggak berasa ya, sekitar ya 51 kalau nggak salah. Gue udah latihan dada di hari ini, dan gue juga menerapkan ilmu-ilmu baru ya, kayak misalkan gue main kabel atau pack deck di awal demi mendapatkan kontraksi yang lebih, agar ketika gue melakukan gerakan push itu bisa lebih maksimal. Sorry guys, suara motor berisik banget demi apapun. Oke, lanjut. Nah, abis itu gue intinya hari ini so far sih latihannya maksimal ya, kalau yang gue rasa ya. Cuman ya semoga sih lebih maksimal lagi di next latihan. Jujur sih untuk progress cutting gue agak sedikit lambat ya, gue ngerasa ya, karena gue nggak yang emang intens banget kardio di bulan ini. Kayak sehari paling cuma sekali, nggak kayak di bulan kemarin. Cuman gue bakal usahain banget, karena kan sekarang gue lagi ujian nih, ujian akhir semester ya. Jadi kayak kardio gue waktunya terbatas banget guys. Tapi bulan depan gue udah mulai libur, jadi di bulan ketiga gue bakal nge-push lagi. Target kita sih 120 hari sih untuk cutting, 80 ya, atau 85 lah. Cuman ya gue masih berpikir panjang untuk progres ke depannya gitu. Kayak gue sebenarnya benar-benar improve sih untuk diet kali ini. Kayak gue diet nggak yang langsung turun drastis, dan gue menjaga massa otot gue juga. Jadi so far sih gue seneng sama diet kali ini. Cuman emang ada beberapa yang harus gue perbaikin, mulai dari pola kardio, pola defisit kalori. Defisit kalori udah oke sih, gue udah ngurangin nasi kan. Baru di bulan depan gue agak sedikit stretch di bawah 500 gram nasi. Gue makan nasi merah guys, jadi kayak paling launya yang emang tinggi kalori kan, karena gue masih kadang makan makanan yang emang ada tepung dan yang lainnya. Cuman kan kayak gue masih diet biasa ya, nggak yang prepare kontes mungkin nanti kalau udah ada pendaftaran ya, baru kita bakal serius di situ, kita perhatiin pola makan dan yang lain. Cuman kalau buat sekarang gue masih fokus ke defisit kalori, dan buat makanan yang berlemak juga gue kurangin banget sekarang, nggak yang banyak banget gitu. Paling kayak sambel sih, sambel kadang lemaknya nggak berasa guys, kadang tanpa kita sadari kita makan lemak kalau makan sambel gitu ya. Jadi kayak wah, perjuangannya tuh bener-bener the best sih kalau di diet ya. Cuman kayak gue masih jajan di kantin kampus gue guys, kayak gado-gado, kredok, terus pecel, ayam crispy, nasi, sambal, itu gue masih jajan. Cuman emang gue ngebatasin jumlah kalori gue. Ketika gue udah makan di sana, di rumah otomatis porsi nasinya gue kurangin. Di rumah jadi gue cuma sekali makan. Tapi kalau gue nggak makan di kampus, di rumah 2 kali makan dengan porsi nasi bisa 300 gram. Jadi diangkat sekarang tuh di bawah 700 gram, tapi di bulan selanjutnya di bawah 500 gram. Jadi kayak bertahap lah guys. Apalagi ntar memasuki bulan puasa nih the best banget ini. Pasti gue bisa turun 5 kilo nih mungkin ya, target gue. Cuman ya gue gak tahu ke depannya bakal gimana. Semoga sih lancar dan tidak ada halangan dan yang lainnya. Ya, terima kasih buat kalian yang udah support gue. Semoga di bulan puasa atau sebelum bulan Mei gue bisa mencapai 500 atau 1000 subscribers. Itu target gue. Indahnya guys perjuangan dari merintis YouTube ini ya. Jadi ya, kita bakal langsung aja menuju ke video latihannya. Dan thanks for watching buat kalian, dan see you later, bye bye. Semoga kalian selalu support gua ya. Yo guys, so jadi ya di awal-awal biasanya kan gue langsung main dumbbell chest press. Tapi untuk sekarang gue mengikuti salah satu dari arahan influencer, yang dimana beliau mengatakan bahwa coba deh kalian sebelum latihan dada itu main dulu yang kayak misalkan alat yang kayak kabel, terus pack deck yang kayak sekarang gue pakai, karena untuk ngebuka kontraksi dada kalian di awal gitu. Jadi supaya nanti ketika kalian latihan push untuk dada kalian, kayak dumbbell chest press atau kayak main chest press di Smith Machine, itu lebih bagus dan lebih kena gitu ke otot dada kalian, dan perkembangan otot dada kalian itu bakal lebih bagus, kata beliau begitu ya, di salah satu feed IG-nya. Nah sekarang gue lagi praktekin secara langsung, dan intake gue sih sekitar 2-3 bulan ya. Karena itu adalah fase yang dimana ini gue harus ngerasain ini cocok gak nih pola awal kayak gini gitu. Dan gue bakal ngelihat perkembangan dada gue gimana, karena emang bisa dibilang buat dadanya yang punya
apa ya sebutannya, kayak weak pointnya di dada, ini direkomendasiin sama beliau gitu, kayak salah satu influencer yang emang udah banyak juara lah gitu. Semoga lewat sih di feed IG kalian. Dan bisa dibilang ini gue mainin masing-masing beban 2 set sampai beban maksimal gue. Nah jujur ketika gue main ini di awal, power gue bener-bener kayak keluar gitu, karena kan biasanya gue kalau main ini tuh di abis dumbbell incline dumbbell chest press kan. Cuman ketika gue mainin di awal kayak gue bener-bener ngerasain banget kontraksinya. Dan ingat pakai tempo juga, jangan lupa ya. Nah jadi kita bakal coba, apakah kan biasanya gue kalau pemanasan cuma pakai kabel kan, tapi ini kita coba pakai pack deck. Kita mainin sampai beban maksimal. Biasanya kalau pakai kabel gue juga nggak pakai beban maksimal, kayak cuman pemanasan biasa aja. Apakah dalam 3 bulan ke depan dada saya akan improve gitu ya, atau mungkin 6 bulan ya, nggak tahu sih apakah bakal improve dan makin maksimal gitu bentuk dada, proporsi dada gua ya, gua nggak tahu juga ya, karena ya bisa dibilang anggaplah gue di sini sedang belajar, karena ilmu-ilmu yang emang gue dapet dari orang-orang yang bisa gue percaya pasti bakal gue pakai. Nah ini kayak gue agak nge-lag nih kamera gue kayak di sini. Ini gue main di beban maksimal 30 kilo. Ini jujur, wah coy, apa namanya, sangat amat berat ya, dan berasa banget. Jadi di sini sebenarnya weak gue sih emang di otot dada sih untuk keseluruhan ya, kalau yang gue rasa. Cuman ya kalau misalkan gue bisa kembangin bakal jadi lumayan oke juga, karena gue udah mulai keisi dada gue. Dan ini salah satu wishlist gue untuk mengembangkan otot dada itu di 2025 sebenarnya udah cukup buat gue seneng sama progresnya, cuman kayak masih belum maksimal banget gitu. Jadi 2026 salah satu wishlist gue adalah memperbesar otot dada gue dan memperbaiki lah. Nah ini selanjutnya gue main pakai dumbbell chest press ya. Gue tadi pengen main Smith machine, cuman nanti aja lah, karena minggu ini kan gue dada main 2 kali, nanti di hari kedua di minggu ini aja. Nah jadi ini tuh gue main di 30 kilo. Awalnya gue gak ngangkat guys 30 kilo, karena tangan gue dicapai duluan. Tapi setelah gue jeda lagi 2 menitan, ini bisa ngangkat. Cuman emang jujur berat banget, beda banget sama pas gue make dumbbell chest press di awal ya. Jadi kayak ini tuh bahu gue juga biasanya sakit, ini juga aman sih sejauh ini. Dan ini gue sampai bener-bener failure. Ini kalau nggak salah dapat 6 repetisi apa 5 ya, gue lupa lagi. Ini gue coba ngangkat lagi juga berat ya. Kalian bisa lihat dada samping gue itu udah mulai ngepam, karena emang untuk memancing kontraksi di awal itu emang bagus sih sebenarnya, kayak pakai kabel ataupun pakai pack deck. Semoga saran dari salah satu influencer tersebut bisa berguna untuk diri gue pribadi. Nanti gue bakal spill kalau emang udah berguna, apa kayak udah fix di gue, cocok atau enggak, karena setiap latihan itu emang cocok-cocokan guys ya. Jika bisa kita sama ratakan proporsi tubuh orang. Nah ini gue di 27,5. Ini tuh gue main, gue lupa deh berapa set. Cuman di 27,5 ini nanti 2 kali. Terus ntar kita main di 25 itu 3 set ya. Ntar ini gue turunin lagi ke 25 guys. Nah jadi sebenarnya kalau buat from main kayak gini tuh beda-beda ya setiap orang. Kayak nggak bisa, kalau misalkan kayak setiap from orang nggak bisa disamaratain sama from orang lain gitu. Kayak beda gitu guys. Ketika kalian bisa mengatur from di beban rendah itu wajar, tapi kalau di beban tinggi tuh kayak bener-bener kalian mau putar dulu dumbbell tuh resikonya gede juga gitu. Kayak gitu ya, walaupun beban gue sih segini sih kayak nggak tinggi juga kan, kayak 27,5. Di luar sana juga banyak yang bebannya lebih gede dan lebih berat gitu. Cuman kayak ya untuk seukuran gua ini udah berat. Walaupun kita tahu ya bahwa ada yang namanya Zhao Zidon, dia bebannya buset gede-gede banget guys, itu emang keren sih dia. Cuman ya kita harus tahu batasan diri kita juga ya teman-teman ya. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita akan memiliki badan seperti idola kita. Kita boleh sih mikir kayak berharap, cuman harus dibarengi sama realita juga. Kalau idola kalian sibam, badan kalian mau kayak sibam itu berat guys. Susah, bahkan mustahil gitu ya, karena genetik orang beda-beda kan, kayak gitu ya. Nah ini gue udah selesai ini mainan 25. Dan ini gue mainin pakai mesin. Ini posisinya itu kayak buat dada atas ya. Jadi untuk memaksimalkan dada atas gue pakai mesin. Ini selalu sih favorit gue alatnya. Cuman buat gripnya kayak gue gripnya agak miring gitu loh, kayak pas megang dumbbell. Nah ini gue main di 40 kilo aja. Ini gue mainin sekitar 3 set di 40 kilo, 351, 31 set ya. Jadi kayak 43, 351, 31. Jadi total 5 set. Dan ini jujur sih berasa banget main ginian, karena untuk memaksimalkan kontraksi otot dada juga ini direkomendasikan sih dari gue pribadi ya. Ini sebenarnya bisa flat itu kayak lurus, cuman kayak gue lebih pengen ngisi volume di dada atas gue sih, buat improve lebih oke lagi. Nah ini buat variasi selanjutnya yaitu ada, kalau kalian tahu nih, ini tuh namanya kayak kabel yang dimana ini fokusnya ke dada bawah. Nah jadi kalian mungkin lihat kayak
atau apalah nggak ada detailnya atau bla bla bla. Ini karena lightning guys, lightningnya tuh bener-bener kocak banget ya demi apapun, backlight dan ya terang di mana-mana. Jadi kayak I'm sorry guys kalau emang kurang oke ya pengambilan gambar gua, karena ini gua nggak pakai tripod, gua senderin nih di kaca ya, karena malas saya buka tripod. Ya jadi begitulah intinya. Dan jujur sih ini setelah gue lihat-lihat, kan gue kan jarang ya CSD pakai leg bong kan, keseringan pakai lengan panjang. Dan setelah gue lihat ternyata dada samping kita ketika main dumbbell chest press tuh kena semua ya. Jadi kayak gue baru sadar gitu ketika gue pakai leg bong untuk dada. Nah selanjutnya ini variasi yang emang mungkin jarang orang pakai dan jarang orang yang mungkin bilang bagus atau enggak. Tapi menurut gue setelah gue iseng-iseng coba, oh ini enak juga nih. Ini buat dada tengah ya. Dada tengah kayak ya gue kenanya dada tengah sih. Kayak buat ngejepit dada tengah dan memaksimalkan kontraksi di dada tengah kayak gitu. Ini bebannya cukup 15 kilo aja, 15 kali 2 ya. Jadi 30 kilo di total, cuman kayak gue hitungnya 15 lah gitu ya biar enak. Nah jadi intinya ini sampai failure, sampai lu nggak bisa ngangkat lagi. Dan ya itu latihan lu maksimal berarti. Pola latihan tuh beda-beda guys. Ada yang emang cuman satu variasi 2 set kayak cuman sampai failure udah gitu doang. Ada, tergantung fleksibilitas waktu kalian. Cuman karena ini gua di sini lagi nggak sibuk ya, kayak lagi gabut, ya udahlah gua isi aja kekosongan gua dengan nge-gym ya. Dan untuk waktu sih gue biasanya 2 jam sih kalau nge-gym. Ini gue selanjutnya variasi latihan bicep. Bicep gue make African curl. Jadi African curl itu apa? Bisa kalian lihat nanti nih di sini. African curl itu kayak ketika kalian ngangkat diputer. Nah, puter lagi. Nah, gini, gue udah pernah ngasih tahu ke temen gue kayak gini, dan gue dapat review dari dia bahwa perkembangan otot dia cukup signifikan, mulai dari forearm terus juga bicep yang makin tebel. Itu review dari dia ya, dan dia juga natural. Tapi gue review dari gue pribadi sih ini lumayan worth it sih latihan ini. Ketika kalian lagi males latihan variasi yang terlalu ribet untuk main bicep, ini bisa jadi alternatif sih. Jadi buat bicep yang gue rekam sih cuman African curl, terus juga African curl doang. Yang gak gue rekam tuh tadi gue main bicep curl ya. Kayak bicep curl yang emang bisa dibilang pakai dumbbell juga, yang cuma naik turun tapi nggak gue rekam guys. Gue flexing dulu soalnya karena kan lagi lumayan sepi gym gue, jadi gue mengutamakan untuk flexing. Demi apa? Demi thumbnail. Kalau nggak flexing nggak dapet thumbnail saya pak. Saya bingung ini menaruhnya gimana. Nah ini bisa kalian lihat gue mencoba drop set, cuman aduh berat coy. Ya jadi intinya kalian yang natural harus semangatnya itu lebih oke sih, karena kalau natural itu emang ya tubuh kita terbatas untuk bisa memaksimalkan potensi sih kayak gitu. Tapi dengan natural juga lebih sehat intinya. Dan gue pun masih natural untuk saat ini. Gak tahu di masa depan gimana ya guys. Kalau ada yang mensupport sih is okay ya. Karena biayanya mahal banget ya, kalau udah pengen on PD. Nah ini gue sampai failure, intinya ini gue main di 10 kilo. Nah terus ada di satu momen, tapi gak gue rekam, itu gue main di 12 kilo buat African curl. Pokoknya ada 20, ada yang namanya 21 kan 777 tuh. Cuman kayak sekarang gue main ini dulu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut deh, latihan-latihan bicep tuh banyak banget variasinya guys. Jadi kayak gak cuman 1, gak cuman 2 gitu. Kayak banyak intinya. Dan buat kalian yang mau berkembang ya, intinya coba-coba aja semua fromnya dan yang lainnya. Dikarenakan ya memang from itu banyak ya untuk latihan bicep, bahkan tricep juga banyak variasinya. Jadi kayak kalau kalian cocok nih sama satu hal, terus bisa ngebuat kalian berkembang dan bener-bener kayak wah ini enak nih latihan, kalian coba aja. Nah selanjutnya kita di fase flexing. Ada beberapa latihan yang gak gue rekam sih kayak tadi. Nah ini dia flexing. Sebenarnya ini terlalu bawah kameranya, cuman ya udahlah nggak apa-apa guys. Ini gue senderin di di kaca ya. Dan untuk lightning, lagi-lagi permasalahan di lightning sih. Lightningnya kurang mendukung ya untuk di tempat gym gue yang ini. Cuman is okay, gue gak pernah mengeluh tentang lightning, karena yang penting sih alat-alat latihannya mendukung. Dan berbagai hal lainnya juga ya cukup lah di sini. Dan ini gue masih fase cutting ya, cardio, minum kopi, defisit kalori. Wah gila coy, cutting itu berat juga ya menurut gue pribadi. Nah ini gue belum nimbang sih, jadi gue gak bisa bilang berat badan gue berapa. Kayak nantilah gue bakal nimbang lagi. Ini jujur sih gue udah mulai not bad lah. Abs gue, rongganya juga udah mulai kelihatan. Cuman bukan yang detail ya, kayak masih tipis nih. Dada samping gue juga oke ya. Jujur sih gue senang sih. Semoga latihan hari ini pola latihannya benar dan kayak
apa yang gue tiru bisa menghasilkan untuk diri gue juga. Nah ini gue pakai kamera yang beda lagi tetap di lighting problemnya guys. Lightingnya itu kayak kurang gitu ya. Cuman is okay, nggak apa-apa. Jadi ini untuk apa namanya di sisi lainnya gitu. Jadi kalian bisa ngelihat gua. Ya mungkin di beberapa sisi tuh kayak chest gue masih tipis banget. Jujur gue ngerasa tipis banget chest gue guys. Menjadi kekurangan yang emang harus bisa gua improve gitu. Yang harus bisa gua ubah. Nah ini dia. Untuk strong point sih mungkin bahu juga masih kurang ya. Cuman kayak bahu udah lumayan oke. Dan untuk bicep tricep sih udah lumayan tebel. Dan ya begitulah latihan hari ini dan thank you.